Halo semuanya, kembali lagi di Gusti Jineo Channel. Di video kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan analisa aktivitas pendanaan. Gak usah lama-lama, langsung kita simak videonya. Baik, yang pertama ada pengertian aktivitas pendanaan, yaitu adalah bagian dari laporan arus kas yang menunjukkan arus kas yang berasal dari kegiatan untuk memperoleh dana dari pemilik dan kreditor serta pengembalian dana kepada mereka. Aktivitas ini mencerminkan bagaimana perusahaan membiayai operasional dan investasinya baik melalui utang maupun ekuitas. Contoh aktivitas pendanaan yaitu penerbitan saham baru, penerimaan pinjaman jangka panjang, pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham, pelunasan pinjaman, pembelian kembali saham perusahaan. Tujuan analisis aktivitas pendanaan yaitu untuk mengetahui sumber utama pendanaan perusahaan, kemudian menilai strategi pendanaan yang dipilih baik utang atau modal sendiri, kemudian menilai kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka panjang, menilai komitmen perusahaan kepada pemegang saham atau kreditor, dan menganalisis keberlanjutan pembiayaan di masa depan. Interpretasi analisis aktivitas pendanaan. Jika arus kas dari aktivitas pendanaan positif, berarti perusahaan sedang aktif mencari dana, biasanya untuk ekspansi atau menutup kebutuhan likuiditas. Sedangkan jika arus kas dari aktivitas pendanaan negatif, berarti perusahaan sedang membayar utang, membayar dividen, atau membeli kembali saham yang bisa menunjukkan kondisi keuangan yang kuat dan komitmen pada pemegang saham. Namun, interpretasi harus memperhatikan konteks industri, strategi bisnis, dan kondisi keuangan secara menyeluruh. Rasio keuangan terkait aktivitas pendanaan. Dalam menganalisis aktivitas pendanaan, beberapa rasio penting digunakan antara lain. Yang pertama itu adalah debt to equity ratio atau DER. Rumusnya adalah total utang dibagi ekuitas. Fungsinya untuk mengukur proporsi pendanaan perusahaan dari utang dibandingkan dengan modal sendiri. Yang kedua ada times interest earned atau TIE, yaitu rumusnya adalah earnings before interest and tax, atau yang lebih kita kenal adalah EBIT dibagi beban bunga. Fungsinya untuk menilai kemampuan perusahaan membayar bunga atau beban bunga atas utangnya. Yang ketiga ada dividend payout ratio, yaitu rumusnya adalah dividen dibagi laba bersih. Fungsinya untuk menunjukkan seberapa besar laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Dan di sini ada contoh sederhana analisis aktivitas pendanaan, misalnya data berikut diperoleh dari laporan arus kas sebuah perusahaan. Penerbitan saham barunya ada nominalnya 1 miliar, kemudian pembayaran dividen yang pastinya mengurangi kas sebesar 200 juta, kemudian ada pelunasan utang jangka panjang sebesar 300 juta yang sifatnya mengurangi kas juga, dan total arus kas dari aktivitas pendanaan adalah 500 juta. Diambil dari 1 miliar dikurang dengan 200 juta dan dikurang dengan 300 juta. Analisis singkatnya adalah perusahaan mendapatkan dana segar melalui penerbitan saham dan menggunakan sebagian untuk membayar utang serta membagikan dividen. Strategi ini menunjukkan perusahaan lebih memilih pendanaan dari ekuitas dibandingkan dengan utang baru. Materi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.